Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Oke, sebelumnya kalian udah pada absen di portal? Jangan lupa absen di portal ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Oke. PDCA atau yang sering disebut juga dengan Deming Circle atau Deming Cycle, Well, Set Out Cycle, Plan, Do, Study, Act atau PDSA adalah sebuah metode manajemen 4 langkah iteratif yang digunakan pada proses bisnis untuk kontrol dan peningkatan berkelanjutan dari proses dan produk. Jadi fase PDCA itu ada plan, merencanakan apa target kita, apa yang kita mau, kita rencanakan dulu. Kemudian do, apa yang harus kita lakukan atau kita harus melaksanakannya. Cek, kita harus memverifikasi yang kita mau, yang kita rencanakan itu seperti apa, kita cek udah sesuai enggak. Baru kita ya misalnya nih ada terjadi penyimpangan, kita cari solusinya dan kita rencanakan lagi. Jadi siklus PDCA ini terus menerus. Ini kita cari solusinya, kita rencanakan lagi, kita laksanakan lagi, kita cek lagi. Seperti itu, terus menerus. Oke, kalau plan, mengidentifikasikan dan menganalisis masalah. Atau juga kita bisa merencanakan suatu proses atau produk. Terus, untuk kuncinya itu lakukan diagnosa, terus tentukan akar masalahnya untuk perencanaan. Bisa dengan metode fishbone atau tulang ikan atau dengan brainstorming atau apa namanya akar brainstorming itu lupa namanya ya. Terus ini kalau dengan fishbone, jadi di sini masalahnya apa kita buat, biasanya itu ada 5 ukurannya tuh, bisa lingkungan kerja, metode kerja, manusianya, mesin atau alatnya atau bahannya, materialnya. Jadi misalnya ini kayak manusia itu misalnya ada masalah di manusia itu entah dia ada silap atau dia tidak melaksanakan sesuai SOP, itu di manusianya, metode kerja gimana. Oke, terus kita juga bisa membuat prioritas untuk membuat plan. Ada yang penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Oke, kalau penting mendesak dia 1, tidak penting mendesak 2, tidak mendesak tapi penting 3, tidak mendesak dan tidak penting 4. Jadi bisa kita kawin silangkan seperti itu. Jadi misalnya nih ada masalah toilet mampet dan menyebarkan bau tidak sedap. Tindakannya cari sumber masalah bau, beri tanda untuk diservis. Kemudian harus kita buat konfirmasi berkala WO-nya. Selama berapa hari? 7 hari seperti itu. Dan juga kemudian habis plan ada do. Do itu mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi. Pokoknya udah kita rencanakan, kita laksanakan. Ya kan, mengeluarkan solusi yang memungkinkan. Terus ada cek. Cek ini adalah mengukur seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat ditingkatkan, dapat diperbaiki. Terus action ini mengimplementasikan solusi yang telah ditingkatkan secara menyeluruh. Jadi misalnya nih, contoh yang paling sederhana, misalnya kalian membuat ayam ayam goreng tepung yang kriuk. Jadi kalian merencanakan akan membuat ayam goreng yang kriuk ya kan. Kalian udah baca resep, yang kita perlukan tuh misalnya kita rencanakan
ayamnya, tepungnya, bumbunya, minyaknya, kompor, dan sebagainya itu kita rencanakan dulu. Terus kita buat nih ayamnya kita masak, terus kita cek. Kita cek udah masak nih ayamnya bentuknya udah sesuai misalnya, tapi kita rasa tepungnya kok belum kriuk, kita cek. Berarti ada suatu penyimpangan. Mana actionnya? Kita cari lagi kenapa tepungnya tidak kriuk. Mungkin masaknya harus diadon tepungnya terus pakai air dingin dan digoreng pakai minyak yang sangat panas. Kita buat lagi, kita rencanakan lagi harus pakai minyak yang panas, terus adonan tepungnya pakai air dingin. Kita buat, kita cek lagi sudah sesuai belum. Kok sudah sesuai? Apalagi sih yang perlu kita tingkatkan untuk membuat enaknya ayam keriting, misalnya kurang asin, tambahkan lagi garam. Jadi terus-menerus seperti itu. Kita rencanakan, kita buat, kita cek, kita lakukan lagi, kita rencanakan lagi. Terus ada perbaikan berkelanjutannya. Intinya proses PDCA seperti itu. Jadi kegunaan PDCA intinya ada perbaikan berkelanjutan, pengembangan berkelanjutan. Kita karena kita belajar manajemen kualitas, rata-rata semua jasa atau produk itu pasti ingin selalu lebih dan lebih karena konsumen terus menginginkan suatu alat atau produk yang semakin baik. Jadi PDCA ini harus sering dipakai, harus digunakan setidaknya untuk selalu mengembangkan usaha yang kita buat. Oke, kita lanjut ke satisfy, kenapa enggak ya? Oke, lanjut ke statistik quality control atau SQC. Jadi ada 7 alat dasar kualitas, ada diagram alir. Ini metode yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, orang Jepang ya, untuk melakukan perbaikan dan pengendalian kualitas suatu produk atau jasa. Jadi selain PDCA ada juga 7 alat dasar kualitas. Ya, ini yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa. Ada diagram alir atau flowchart. Ini sering kalian pakai misalnya di laboratorium, rata-rata pakai flowchart biar prosedurnya lebih gampang. Terus ada lembar periksa atau check sheet, ada diagram Pareto atau Pareto chart, ada diagram sebab akibat, cause and effect diagram, ada histogram, ada diagram pencar dan diagram kendali. Untuk diagram alir adalah alat bantu yang memberikan gambaran visual dari urutan operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Jadi flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan penggunaan deskripsi kata kerja, misalnya melakukan pengandaan. Biasanya sih kalau di prosedur di lab itu dia harus menggunakan kata dicampurkan aqueous dan larutan ini sekian-sekian. Jadi dia harus kata nggak boleh kata perintah, harus kata yang kita laksanakan. Terus setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi nggak boleh udah kita larutkan, harus sesuai deh. Jadi udah kita, misalnya nih kalian buat donat, campur adonan ini. Terus dibiarkan 1 jam biar mengembang, baru digoreng. Jadi urutan itu harus seperti itu, jangan kalian buat urutannya habis kalian campur adonan, kalian goreng, baru kalian diamkan. Itu enggak jadi donat, jadi bantet donatnya. Jadi seperti itu juga, langkahnya itu harus pada urutan yang benar. Terus lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati.
Percabangan-cabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan oleh konsep yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jadi kalau misalnya kalian mau buat flowchart itu harus dengan dimulai. Dimulai dia nggak peta, tapi dia ada seperti ini ya. Mulai. Baru buat tanda panah. Inilah penghubungnya. Harus ada panah ke sini. Pemasangan komponen. Dipasang komponennya. Terus udah dipasang di solder. Di solder komponennya. Tahu ya solder ya. Baru infeksi. Infeksi ini dia dicek gitu. Udah pas nggak di tes, ternyata tidak hidup misalnya, diperbaiki lagi, infeksi lagi, rupanya nggak hidup juga, diperbaiki lagi. Kalau sudah pas, sudah hidup, baru oke. Kalau oke, dikemas, di packing, baru selesai. Jadi harus ada kata mulai dan selesai. Ini pun biasanya kalau misalnya di lab tuh dipasang komponen, misalnya CBC gitu kan. Terus disolder komponennya, baru diinfeksi, baru diperbaiki lagi. Kalau misalnya apa dia diperbaiki lagi, dikemas, baru selesai. Biasanya gitu ya kalau untuk kalian nanti di karya akhir tuh pakai kata di biasanya, kata perintah, nggak boleh pemasangan komponen seperti ini. Jadi ini untuk mulai dan akhir, mulai awal dan akhir. Ini prosesnya. Ini untuk mengambil keputusan. Udah bagus enggak? Kalau belum, ulang lagi. Kalau sudah selesai, lanjutkan. Oke. Ini ada tugas kalian. Ini udah Ibu suruh di minggu ke berapa tuh ya? Minggu keempat ya, minggu keempat. Pertemuan kita keempat nih, buatlah diagram alir ketika akan belajar praktikum salah satu laboratorium yang ada di PTKI Medan. Jadi misalnya kalian mau bikin di laboratorium kimia analisa, kalian udah pernah kan? Atau mau dibuat laboratorium PKS yang sekarang kalian sedang jalani, atau laboratorium bioproses, laboratorium kelapa sawit. Jadi kan situ di lab itu punya prosedur tuh, misalnya kayak di lab kimia analisa waktu literasi mulai, silakan literasi kan waktu literasi asal muat bebas misalnya. Oke, sebelumnya kan kalian harus sudah punya peraturan standar. Gimana cara literasinya? Oke, terus kalau misalnya literasi yang untuk yang ini dia kan apakah warna sudah merah bayung, kalau belum literasi lagi, ulang lagi literasinya. Kalau sudah lembayung dicatat volumenya, seperti itu kan selesai. Jadi kalian buat tugasnya itu contohnya kayak di kimia analisa misalnya literasi semua bebas, atau di lab kimia, di mana sih lab yang kalian jalanin. Terserah yang prosedurnya ada, dibuat flowchartnya seperti ini. Terus kalian kumpul, kalian buat yang rapi ya, pakai penggaris rapi, kalian tulis, kalian foto, jangan lupa dikumpul ke email Ibu, mutmir23@gmail.com, subjeknya harus dibuat ya, diagram alir, nama NIM. Kalau sudah yang tidak sesuai, nanti Ibu periksa di email nggak ada, jadi karena Ibu nanti nyarinya berdasarkan ini. Nggak ada, berarti Ibu anggap tidak melakukan tugas. Jadi ingat ya, subjeknya harus dibuat diagram alir, nama dan NIM. Buat di kertas, tuliskan nama dan NIM di setiap kertas. Kalau misalnya, oh ya, kalau misalnya nih, diagramnya kepanjangan Bu, sampai sini udah penuh kertasnya. Kalian boleh buat bulat, lingkaran huruf A, baru panah ini lingkaran huruf A, terus lanjut lagi di lembar selanjutnya A dulu, lingkaran A, baru tanda panah, mulai lagi ya. Jadi kalau dia terputus nggak bisa satu lembar, boleh dipakein huruf A gitu, lingkaran panah, baru mulainya pun dari A juga, A panah lagi ke bawah saya. Kalau kepanjangan, buat di kertas tuliskan nama dan NIM di setiap kertas, fotonya yang jelas kirim ke email saya, terus saya terima paling lambat 22 Oktober 2021 jam 9 WIB.
lagi. Makin cepat makin cepat kalian kirim, maka nilai kalian semakin bagus. Terus ini juga lembar periksa atau check sheet. Check sheet jangan lupa ya tugas ini tugas kalian yang pertama, tugas diagram alir. Lanjut lagi kita ke lembar periksa atau check sheet. Check sheet merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufaktur untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai masukan data untuk peralatan kualitas lainnya. Kapan menggunakan check sheet? Saat kita ingin meneliti suatu proses secara berulang-ulang pada orang yang sama atau tempat yang sama. Saat kita ingin mengumpulkan data pada proses tertentu di produksi, atau saat kita ingin mengetahui seberapa sering frekuensi atau kejadian permasalahan yang cacat. Oke. Terus prosedurnya itu menentukan kejadian atau permasalahan yang akan diteliti. Nanti kita kalau baca gini masih mengambang ya, nanti ada contohnya. Terus menentukan kapan data tersebut akan diambil dan berapa lama pengambilannya. Terus merancang formatnya. Mencoba untuk menguji check sheet, terus lakukan perubahan jika diperlukan. Kemudian isikan data di setiap kejadian atau permasalahan yang terjadi. Misalnya nih, kita check sheet untuk kerusakan. Misalnya nih, contoh check sheet apa nih? Misalnya, kita buat mainan, misalnya nih, ada yang produk pabrik membuat mainan. Bentuknya kucing misalnya, warnanya kuning, ukurannya sedang. Jadi semua produk itu kita periksa. Bentuknya ada mirip kucing nggak? Rupanya ada yang mirip jadi tikus, berarti satu salah gitu. Terus kita periksa lagi semua produknya. Rupanya ada dua yang bentuknya nggak mirip kucing. Terus warnanya harusnya kuning kecoklatan. Rupanya ada yang jadi hitam. Jadi berapa frekuensinya? Semua produk misalnya ada 10, ada satu lah yang seperti itu. Terus ukuran, harusnya sedang, rupanya jadi terlalu kecil. Ada berapa? Ada yang kecil, ada yang kebesaran, ada 4 misalnya. Itulah total kerusakannya. Jadi semua produk yang dibuat di pabrik itu kita lihat bentuknya, warnanya, ukurannya, baru kita catat berapa yang salah. Gitu. Oke, jadi semuanya bisa dicek. Nih, contoh buatlah salah satu contoh check sheet untuk pemeriksaan kadar asam lemak bebas yang melebihi standarnya. Jadi kalian bisa buat dulu formatnya apa sih yang menyebabkan pemeriksaan kadar asam lemak itu melebihi standarnya. Misalnya titrasinya kelewatan, misalnya warnanya udah nggak pink lagi, seperti itu. Bentar ya. Jadi kalian cari dulu apa-apa aja jenis kerusakannya, baru kalian kira-kira aja yang berapa salahnya. Ini juga dikumpul ke email saya ya. Paling lambat 22 Oktober juga. Terus ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini adalah grafik batang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyak jumlah kejadian. Tunggu ya nak. Misalnya nih kayak memasangkan PVC. PCB. Jadi ada solder yang short yang dia tergabung, ada yang tidak tersolder, ada yang missing yang hilang, ada yang soldernya patah, ada yang terjadi kayak lingkaran penuh, pinhole itu lubang ya. Jadi dihitung tuh berapa frekuensinya. Baru dari jumlahnya itu 668, 22 dibagi 668 dapatlah 33%. Seperti itu ya untuk Pareto chart, baru kalian buat grafiknya. Jadi untuk solder yang short ini berapa persen. Oke. Sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi ya.